Kalau nanti Demokrat bergabung dengan PDIP, Mbak Puan? Sudah komunikasi, Mbak? Komunikasi. Oh, siap. Kalau untuk cawapres dari Ganjar apakah sudah ada, Bu? Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-8, PKS telah menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres yang diusung oleh PKS. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Pada prinsipnya kami tentu menghormati apapun keputusan PKB ya. Tentu kami ucapkan selamat berjuang, serta tentu kami mengajak saudara kami PKB untuk terus bersama-sama menjaga iklim pemilu ini tetap kondusif, aman, damai, dan juga riang dan gembira. Sehingga masyarakat betul-betul bisa mendapatkan pemimpin terbaik nanti di Pilpres 2024 nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tentu kami ingin menegaskan bahwa kami selalu setia terhadap perjanjian koalisi bersama PKB. Dan itu juga disampaikan oleh Gus Jazil tadi sesaat sebelum deklarasi bahwa selama 12 bulan bekerja sama dengan Gerindra tidak pernah mengkhianati piagam kerjasama. Gerindra kecewa dengan sikap dari PKB dan Muhaimin Iskandar yang keluar dari koalisi bergabung dengan Anies Baswedan? Tadi sudah saya sampaikan, kami menghormati pilihan PKB dan kami ucapkan selamat berjuang. Semoga sukses di tempat barunya, tapi kami meyakini jodoh pasti bertemu. PKB tetap akan bersama kami. Ini kan kontestasi masih panjang. Anda yakin itu PKB akan kembali bergabung bersama Gerindra? Itu disampaikan oleh Pak Prabowo dalam deklarasi hari ini, yang waktu Pak Prabowo menerima deklarasi Gelora, bahkan Pak Prabowo meneriakkan hidup PKB gitu waktu deklarasi kemarin. Jadi menurut saya itu hal yang biasa dalam demokrasi, dalam politik. Kadang kita ditinggalkan ya. Baik. Karena diskusi belum selesai, itu hal yang wajar. Kita hormati rakyat, biarkan rakyat yang mencerna. Baik. Pertama, tentu kita ucapkan selamat ya. Namanya ada yang sudah kawin begitu, sudah dideklarasikan ya. Walaupun masih bawah tangan, karena kan resminya nanti KUA-nya, KPU-nya baru buka 1,5 bulan lagi kan begitu ya. Selamat kepada Mas Anies dan Caimin begitu. Terima kasih, Bro. Namun dari sudut pandang koalisi perubahan dulu begitu ya. Karena kami kan sudah memutuskan secara resmi melalui forum rapat Majelis Tinggi Partai kemarin keluar dari koalisi perubahan dan mencabut dukungan kepada Mas Anies ya. Sudah confirm ya keluar dari koalisi perubahan ya. Persis. Jadi saya ingin cerita sedikit ke belakang. Namun dari sudut pandang kami begitu, yang dulu masih di koalisi perubahan ya, ini adalah kesepakatan pintu belakang begitulah. Ini backdoor ini, yang jauh dari etika dan proses decision making yang kita jaga dan jalankan selama 1 tahun koalisi perubahan kemarin berjalan begitu. Karena biasanya tuh kalau ada nama baru ya, contohnya ya itu dibahas, digodok dulu di tim 8 yang sudah dibentuk oleh 3 partai. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi ini tadi kan Mas Iman juga sudah nyampaikan, termasuk informasi yang kami dapatkan kemudian kami kirimkan rilisnya begitu beberapa hari lalu juga kan begitu. Jadi tiba-tiba ada perubahan yang sangat fundamental dan mengejutkan begitu. Pada Selasa malam 29 Agustus kemarin di Nasdem Tower secara sepihak begitu ya, Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Mas Anies itu loh, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Dan malam itu juga Mas Anies dipanggil itu
untuk menerima keputusan itu. Jadi padahal koalisi ini kan sudah berjalan lama sekali. Jadi ini bukan sekedar soal nama yang dipilih saja, tetapi lebih jauh lagi soal proses sampai lahirnya pilihan itu. Kalau mau dibuka begitu, ya, karena kan cerita sejarah penting untuk disampaikan ke publik, ya. Mas Anies ini 6 sampai 7 kali itu. Dari yang lisan sampai tertulis tanggal 25 Agustus kemarin dalam bentuk surat tuh meminang Mas AHY menjadi 6 sampai 7 wakilnya. kali. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.